mriko. Monggo kapan? Delok-delok teng. Rapopo, suwi rapopo. Oh, nggih. Suwun Mbah nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat siang semua. Kami dan rekan-rekan semua ini sama tim-tim ini mau berkunjung ke tempatnya Mbah Kobir ya, ke Nganjuk. Jadi posisi dan lokasi kita itu dari Bojonegoro menuju Nganjuk. Dan sekarang kami singgah dulu di warung kopi. Nah, ini lokasinya seperti ini guys ya. Barangkali ada saudara-saudara atau teman-teman kita yang ingin ke tempatnya Mbah Kobir. Silahkan, kalau dari Bojonegoro dekat ya, Bojonegoro ke arah Nganjuk bareng sama mbaknya. Ini ada Mbak Peghatis dan yang lain saya. Kita nyampe di rumahnya ya. Di rumahnya dulu. Yang dinamakan Naluri Jawa. Poin yang ketiga yang dinamakan Kapicayan Jawa. Tiga unsur ini punya arti dan makna sendiri. Kita ambil satu yang bisa membuka dua sumber kejawen dan kapicayan itu naluri. Yang dinamakan naluri itu menuntut kita bersama untuk mengingat hidup pertama di tanah Jawa. Ya, siapa yang hidup di tanah Jawa? Yaitu orang Jawa, namanya kejawen. Yang bisa menuntun, yang mengarahkan hanya naluri. Naluri itu untuk meneliti, untuk menelusuri asal usul Jawa. Kan gitu, itu naluri. Betul. Yang dinamakan kapicayan. Kapicayan itu perkumpulan orang-orang Jawa yang ada di tanah Jawa, ujung timur sampai ujung barat, ujung selatan sampai ujung utara, menyatu menjadi satu perkumpulan yang dinamakan kapicayan. Maka generasi muda-mudi, kalau memang cinta dan setia dengan negara ini, kita cuma pesan satu poin saja. Amati segala agama dan kepercayaan, arah dan tujuan, ada pelecehan apa tidak. Kalau memang ada unsur pelecehan, jangan sampai mengikuti. Nanti kita sendiri yang tersesat. Betul. Entah itu agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu maupun kapicayan. Kita sebagai generasi muda, termasuk generasi penerus yang akan membawa masa depan negara Indonesia. Kalau kamu ingin menjadi orang yang tangguh, pemberani, cukup 3 langkah. Menghadapi apapun kesulitan pasti kita akan mampu. Ya, pertama, kita harus memegang ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kita harus memegang kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, kita harus memegang persatuan Indonesia. 3 inilah bekal generasi muda-mudi. Siap menghadapi apapun yang terjadi. Ya, artinya Tuhan itu kan satu. Menjadi guru kita bersama. Dasarnya macam menjadi guru kita bersama. Pertama, Tuhan menuntun kita bersama untuk menuju sila yang kedua yang dinamakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau manusia punya jiwa kemanusiaan, berarti kita bersama memiliki kasih sayang sesama, agama dan kepercayaan. Itulah yang dinamakan kemanusiaan. Adil ini perlu kepahami dan beradab. Kalau manusia diberi peri kemanusiaan, tidak mengimbangi, tidak membalik peri kemanusiaan, kita ambil dari adil, tidak perlu diajeni, tidak perlu dihargai. Itulah yang dinamakan kemanusiaan yang adil dan beradab.
yang dinamakan Persatuan Indonesia. Kita sebagai putra Nusantara, bukan putra putri Nusantara, kalau siapa saja agama maupun kepercayaan tidak mau untuk membentuk persatuan dan kesatuan atau Persatuan Indonesia, tidak perlu diikuti. Kita tidak takut, maju, apapun yang terjadi harus siap. Itu saja pesan Bapak Ibu. Akhir salam, bila ada kata aku jawab salah, maaf, saya tidak akan minta maaf. Mbah Kopir. Nah, itulah saudara-saudara, ajaran kejawen yang dibilang orang itu katanya begini, penjelasannya coba kita telusuri lewat hati yang paling dalam, kita resapi apa yang disampaikan oleh saudara Kopir. Sebelum, kalau ada orang yang melecehkan agama lain nggak perlu diikutin biar tidak tersesat, kan seperti itu. Nah, seperti apa yang kita lihat setiap hari, yang kita makan, tumbuhnya dari mana, keluarnya dari mana, mata air itu sumbernya dari mana, itu semua kan dari alam, Dari bumi. dari bumi. Alam itu untuk membantu mensejahterakan. Sebenarnya apa itu yang disebut ibu bumi, mungkin saudara-saudara belum tahu ini. Apa yang dimaksud ibu bumi? Oh, jelaskan. Ya, biar teman-teman tahu. Dalam kepercayaan Jawa itu ada 4 unsur. Unsur yang pertama yang dinamakan Gusti Yang Maha Agung. Unsur yang kedua yang dinamakan ibu bumi. Unsur yang ketiga yang dinamakan Boko Alam. Unsur yang keempat itu yang dinamakan yang waktu. 4 ini punya peran sendiri-sendiri yang dinamakan Gusti Yang Maha Agung. Itu ibu bumi juga Boko Alam. Dasarnya apa? Ibu bumi Boko Alam membuat nama Gusti Yang Maha Agung. Agung itu luas. Agung itu luas. Luas dan besar. Tidak, kita bersama tidak bisa menembus. Agung itu batas dari termasuk jagat utara, batasnya. Kalau mengarah ke selatan batasnya jagat selatan, kalau ke timur jagat timur, kalau ke barat jagat barat. Bagaimana kita bisa menembus? Itulah yang dinamakan Gusti Yang Maha Agung. Juga Boko Alam yang dinamakan ibu bumi. Ibu bumi juga melahirkan apapun yang ada di dunia. Itu ibu bumi. Ibu bumi melahirkan juga tanggung jawab untuk merawat dan memberi apapun semua kebutuhan manusia hidup, makhluk hidup itu di perut ibu bumi. Seperti emas, inten maupun makanan buat apapun semua muncul dari perut ibu bumi. Maka kita sebagai putra ibu bumi wajib kita menjunjung tinggi ibu bumi. Kalau sampai ibu bumi mengeluarkan 1 poin air semuanya kukut. Kita bersama kukut, hewan kukut, tumbuh-tumbuhan juga kukut. Itulah jantung kehidupan segala makhluk hidup, juga tumbuh-tumbuhan hidup hanyalah air. Itulah tugas ibu yang dimakan Boko Alam. Santai ya, santai. Santai mawon. Nyantai. Yang dinamakan Boko Alam itu mengawasi perbuatan kita, jelek mau baik, semuanya sudah dicatat di kitab alam. Nah, dasarnya apa? Kita kemanapun selalu diawasi dengan alam. Misalnya teman-teman itu yang ada di tempat ini, kamu sudah diawasi alam. Bohong pun kamu dicatat, benar pun kamu dicatat, kamu tidak akan bisa lepas. Betul. Itulah alam. Alam juga untuk membantu kesuburan ibu bumi sebagai sepasang suami istri. Makanya yang dinamakan ibu bumi Boko Alam. Waktu itu perannya untuk memproses apapun yang terjadi di dunia, sakit, obat, kematian, musibah, bencana, semua tergantung dari waktu.
empat inilah pegangan ke Jawa, naluri Jawa, tapi jangan Jawa. Maka kalau kita melangkah jangan ragu, percaya dengan empat kekuatan. Asal kamu tulus pasti kamu akan dilindungi. Itu pesan terkober sampai di sini. Jadi itulah saudara-saudari ya, yang dinyatakan ibu bumi itu apa, boko alam itu apa. Coba, kenapa manusia itu kok enggak hidup di atas angkasa? Kenapa di bumi? Karena kita itu lahir dari ibu bumi itu tadi. Seperti itulah kira-kira. Nah, jadi ini waktunya sangat mepet karena saudara saya Mbak Kopir ini mau Kalau ada nanti acara kalau ingin tahu setengah 7 lah kita ke sini. malam. Ya nanti saya akan meramal masa depan negara Indonesia. Nah, Apa yang akan terjadi? Yang saksikan kepala desa juga mungkin ada bapak kiai, para ulama, Pak Joko Desa Sendayan. tadi kan sampean belum ngerti. Ada pesan dari Mbak Kopir. Apa itu, Bang? Begini, kalau misalkan kita ya direcehkan orang, diapakan, kita harus bersabar. Serahkan kepada Empat kekuatan empat rahasia. kekuatan alam kekuatan. agar kita tidak tersesat. Itulah pesan beliau tadi. Saya itu pengembara mulai kecil, mulai umur 15 tahun, 78 mengembara. Saya nggak apa ya, saya nggak punya sumpah tidak menikah tidak. Sebelum Perjanjian ya Pak ya. garis besar 5 langkah Pancasila terwujud, tapi kita sudah berjanji kepada empat kekuatan rahasia. Sebelum terwujud garis besar 5 langkah Pancasila, Mbah Kopir tidak akan menikah. Ini janji kepada empat kekuatan rahasia. Jadi begini teman-teman, kalian semua jangan salah paham ya. Kalau ada cerita-cerita di luar sana yang mungkin kurang menyenangkan itu kayaknya salah deh, salah tangkap mungkin deh. Ya mungkin orang belum tahu, mungkin sudah bertemu saya entah itu polisi entah itu angkatan, mungkin semuanya baik sama saya, Soalnya entah itu kiai. kalau dilihat kelihatannya garang, tapi ternyata beliau sangat nyantai orangnya. Ternyata sangat-sangat santai, bersahaja, ramah tamah. Kadang-kadang ya tegang ya orang hati, dia kan yang lain. Iya. Makanya kan pokoknya Jadi gitu ya. kira-kira pewaris keris-keris ini siapa yang dia? Tinggalan nenek moyang. Iya, banyak koleksi. Nah penerus jenengan. Lah makane kuwi nek aku gak rabi, gak terjun garis besar 5 langkah Pancasila gak terjun berarti aku gak rabi. Ya mak apa? Ya kresek gitu mendem aku mati. Betul kula penerusnya. Ya gak enak, apa nek percuma. Percuma gak mungkin mampu. Sebab untuk meneliti menghayati Pancasila itu jarang manusia bisa tapi wujudkan yang tidak bisa. Saya hanya protes kepada empat kekuatan rahasia. Wah ini loh harusnya terwujud. Kapan? Kalau kita protes di pemerintah, ya gak mungkin diwujudkan. Gitu. Kalau Pancasila terwujud, kene wong benci agama, kene wong loro kafir. Nah jane wong loro kafir kuwi melanggar garis Pancasila, sila 1, 2, dan 3. Ya dasarnya apa? Wong Jawa kafir, nyembah kayu, nyembah waktu, itu kan berarti melanggar ilmu Tuhan. Tuhan kan tidak mengatakan, itu hanya tulisan manusia sendiri. Itu kan ajaran luar, ajaran Arab. Itu kan fakta, kan gitu. Nah, berarti kan tidak mau diajak untuk mewujudkan sila ketiga persatuan Indonesia. Berarti manusia itu juga melanggar dari ilmu yang kedua yang dinamakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti manusia seperti itu tidak punya kemanusiaan. Alah, cuek aja, tidak boleh. Percuma. Makin ribet-ribetin aku. Berarti mau ngomong apapun biarin Mbak ya. Iya, Ada urusan selama kita. Makanya saya ini kan sudah membuat saya sendiri. Saya kan kecewa kepada penyulat merah. Surat merah itu yang Itu kan selalu menghina keyakinan Jawa atau kepercayaan Jawa. Penyulat terkenal itu saya tantang, tapi nggak saya adu kesaktian nanti urusan hukum. Tapi saya tantang lomba untuk mengobati orang di
lapangan atau di stadion. Oh, jadi berani tampil langsung Berani. di situ ya. Di sulap Jakarta merah. pun juga berani, di Nganjuk, di Polda juga berani. Oke, ini nanti gak apa-apa Mbak ya, share barangkali sulap Iya. merah bisa tanggepin gitu kan. Iya. Lek, Nggak semoga apa-apa. diton. Oh sudah ditantangin juga di sana. Iya, sudah. Nah ini dengerin ya sulap merah. Saya bukanlah lomba kesaktian, tapi lomba untuk mengobati orang sakit. Buat sulap merah ya. Tapi semuanya harus melalui prosedur, jadi aturan. Misal bukannya Nganjuk harus izin Kapolres Nganjuk. Jadi harus sesuai prosedur. Iya. Kalau di Polda juga izinnya Kapolda, kalau di Jakarta izin Metro. Ya dasarnya kalau izin biar kita sah. Mungkin polisi semuanya kan full bukti, benar-benar Pak Kober bisa mengobati atau tidak, kan dicek nantinya orang yang kita sembuhkan. Nah memang nggak bisa, berarti kan nggak mungkin izini karena faktanya sudah ratusan. Mungkin polisi izini, tapi ada syaratnya, pasti pakai uang kas. Lah butuh mangan kok. Saya ikhlasin, nanti nggak mampu nggak usah. Lah kas itu harus dibagi tiga unsur. Siji dibagi karo TNI, karo Polri, sebab kenapa aku nyambut gawe juga ngamanno. Kuwi harus kan ngono. Jadi memang tak tantang ngono suratnya. Penyulap merah. Berarti pada dasarnya Mbak Kober itu agak sedikit kecewa ya sama Ya memang sulap kecewa, merah. bukan sedikit kecewa langsung. Lebih kecewa langsung ya main-main. Yang main-main. Bukan hanya agak kecewa, tapi kecewa. Kecewa. Sama sulap merah ini ya. Ya memang. Ya cenderung membongkar-bongkar sesuatu yang memang bukan wilayahnya. Tradisi Jawa itu yang kita suka. Oke, teman-teman ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita karena ini masih ada acara nantinya. Saya akan langsung kepada tepokan. Saya sudah minta izin sama beliau, di mana beliau nantinya ada acara ya. Di sini banyak gambar-gambar leluhur kita, ya. Tapi sayangnya Mbak Goper ini tidak punya penerus. Kenapa saya berani mengatakan tidak punya penerus? Karena Mbak Goper tidak punya turunan. Kenapa tidak punya turunan? Karena Mbak Goper tidak menikah. Itu bukan sumpah tapi janji karena belum betul. Nah, seperti itulah. Belum terwujudnya. Kalau belum terwujud, Mbak Koper belum menikah kecuali terwujud. Mudah-mudahan beliau masih diberi panjang umur ya. Sampai betul-betul cita-citanya terwujudkan seperti itu. Kan ya, Pak ya. Mereka. Monggo kapan nih? Delok teng. Rapopo, suwi rapopo. Oh sih. Suwun Bang nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini ya. KKN. Kita mulai masuk di Desa Senjayan. Nah, ini lokasi guys ya. Jadi kita itu bisa dibaca dengan jelas. Nah, itu punden Mbah Gogo ya, lihat. Aduh sorry guys ya kalau kameraku kurang bagus. Kalau gerak. Ini banyak teman-teman kita juga yang sedang Hari ini saya langsung pesantren ya.